Shalom semuanya, berjumpa lagi dalam Morning Call. Pagi ini saya mau sharing sebuah ayat firman Tuhan, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Di sini katakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi hari ini tuh saya mau sharing tentang rencana Tuhan buat kita semua. Kalau bicara tentang rencana Tuhan, kita tahu pasti bahwa di sini katakan bahwa rencana Tuhan itu pasti rencana yang terbaik. Tapi ingat saudara, rencana Tuhan itu nggak sama dengan rencana manusia. Kadang kita punya rencana A, tapi ternyata Tuhan punya rencana B yang sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Dan prosesnya pun nggak segampang seperti yang kita pikirkan. Nah, kalau berhubungan dengan rencana Tuhan, saya punya pengalaman saudara dalam rencana kehidupan saya. Jujur waktu kecil saya itu gak ada terpikir sekalipun bahwa saya akan melayani Tuhan di wadah ini. Bahkan saya akan melayani di dalam bidang musik, tidak terpikirkan sama sekali saudara. Itu jauh dari pikiran saya semua. Kalau saya boleh ceritakan, saya dibesarkan di dalam keluarga yang cukup besar. Ayah ibu saya punya anak 6 dan kita dididik dalam dengan cara yang strict, dengan cara yang keras. Karena papa saya itu orang yang keras dan dia itu pelatih karate juga. Jadi kita dididik dengan cara yang keras. Bahkan waktu kecil saya dipaksa untuk belajar musik. Dan jujur waktu kecil gak ada keinginan untuk belajar karena tidak suka musik saudara. Papa nyuruh sampai harus dipukul dulu, harus dipaksa dulu sampai akhirnya mau belajar musik. Dan kebetulan papa saya seorang pemusik, pemain bass. Tapi dalam pikiran saya sebagai waktu itu seorang anak kecil berpikir gak pengen main musik, gak ada keinginan saudara. Bahkan sampai akhirnya SMP pun itu masih dalam paksaan orang tua. Karena cita-cita saya dulu itu saya pengen jadi insinyur ceritanya. Jadi insinyur waktu itu saya pengen jadi insinyur yang ngebangun rumah gitu. Jadi teknik sipil lah ceritanya, arsitek atau teknik sipil. Waktu itu seperti itu pikiran saya, cita-cita saya. Dan akhirnya sudah, kebetulan saya punya prestasi cukup bagus dalam sekolah, akhirnya SD, SMP. Jadi sepertinya mendukung cita-cita saya. Dan akhirnya waktu SMP saya dapat hasil yang terbaik. Dan papa saya akhirnya kirim saya ke Semarang, ke sekolah yang terbaik di Jawa Tengah. Dan puji Tuhan saya masuk di sana. Dan disitulah saya senang, akhirnya rencana saya bisa saya jalanin. Karena sekolah itu termasuk sekolah yang cukup bagus. Jadi sepertinya rencana saya sudah on the road. Jadi sudah sesuai dengan jalan yang saya rencanakan gitu. Dan saya pun waktu di Semarang itu pun saya otomatis saya nggak belajar lagi musik. Meninggalkan musik itu karena di Semarang saya nggak bawa alat musik. Dan papa saya pun berkata bahwa sudah kamu fokus belajar. Dalam arti merdeka akhirnya saya dari musik. Nah, singkat cerita, saya sekolah dan mendapat prestasi yang cukup baik juga di SMA itu. Dan akhirnya lulus SMA dengan hasil yang cukup baik juga. Nah, tapi ternyata saudara, waktu saya dengan prestasi yang baik, dengan nilai raport yang bagus, ternyata saya waktu mendaftar sekolah yang saya inginkan, salah satunya di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Salatiga, ternyata semuanya gagal semua saudara. Tidak ada satupun yang lolos, alias saya tidak diterima di universitas yang saya inginkan. Nah di situ saya jujur kecewa sekali saudara. Waktu itu saya, aduh Tuhan, kenapa kalau lihat prestasi saya sepertinya nggak mungkin. Dan orang tua saya pun sampai bawa rapot ke toko di Blora. Kebetulan saya orang Blora, Jawa Tengah.
Jadi sekarang bawa rapot untuk buktikan kalau di desa satu orang nggak keterima di mana-mana, padahal sekolahnya di Semarang, wah rame gitu kan. Papa saya bikin pembelaan, ini raportnya bagus padahal. Tapi ya waktu itu kita nggak tahu bahwa ini sebetulnya adalah rencana Tuhan. Jadi waktu itu sepertinya rencana saya hampir berhasil, tapi di saat itu gagal total apa yang saya rancangkan, saudara. Sampai akhirnya saya masuk ke salah satu universitas di Bandung, tapi itu pun sebenarnya bukan universitas yang saya inginkan. Tapi ya sudah, karena terpaksa saya akhirnya masuk di universitas itu. Dan disitulah saya mulai tahun 90 saya masuk kuliah di Bandung. Dan kebetulan bulan Juni Gereja Betani dibuka di Bandung. Dan mulai Agustus saya sebagai jemaat. Nah disitulah saudara, sampai satu saat karena sebagai mahasiswa saya nggak pernah datang tuh. Saya jarang datang sebagai jemaat. 2 minggu sekali baru datang ke gereja. 3 minggu sekali, lama-lama sebulan sekali, lama-lama 2 bulan sekali. Dan waktu saya pulang ke Jawa, tiba-tiba orang tua saya nanya, kamu ke gereja nggak? Saya dengan posmo, oh iya saya ke gereja. Kemarin tentang apa firman Tuhannya? Saya mengarang saudara. Sampai akhirnya papa saya ngomong, nanti lain kali kalau pulang ke Blora, bawa warta jemaat. Dan waktu saya kembali lagi ke Blora, mana warta jemaat yang papa suruh? Ternyata saya nggak bawa. Kamu ke gereja nggak? Disitulah saya mulai ketahuan. Papa saya di situ tahu bahwa ternyata saya nggak pernah ke gereja. Dan begitu marah, papa saya marah sekali. Sampai saya akhirnya dimaki-maki saudara. Dan sampai singkat cerita saya merasakan hancur hati saya. Kenapa punya papa seperti itu? Saya ini udah mahasiswa. Tapi kenapa saya kok dimarahin seperti itu, seperti anak kecil? Sampai akhirnya saya menangis di pangkuan mama saya. Ma, kenapa papa saya seperti itu? Dan disinilah hikmah dari seorang ibu. Mama saya cuma ngomong apa? Kalau kamu mau rubah papa kamu melayani Tuhan. Kamu main musik di gereja. Di situ saya kaget. Padahal saya berpikir saya tinggalkan musik, saya nggak mau lagi. Tapi ternyata di situ Bapak, mungkin Tuhan melalui mama saya ngomong, pelayanan musik di gereja, papamu akan berubah. Kalau kamu mau merubah semuanya. Di situ saya baru akhirnya pulang ke Bandung, saya dengan semangat, saya mau rubah papa saya. Saya akhirnya daftar ke departemen musik, saya mau melayani musik. Di situ saudara. Tadinya saya punya rencana, saya udah tinggalkan musik, saya nggak mau. Tapi Tuhan tetap kalau punya rencana B, rencana A kita, rencana manusia akan kalah, nggak bisa. Dan disitulah saya mulai masuk dalam rencana itu. Saya pun waktu itu nggak tahu kenapa gitu. Dan waktu saya mulai masuk di dalam pelayanan, dan puji Tuhan, nggak lama, saudara, Tuhan jawab doa saya. Bulan Februari tahun 93, saya pelayanan pertama kali. Dan tiba-tiba, hari Jumat saya ingat sekali, waktu itu saya harus pelayanan di Puri Cipaganti, kebaktian youth. Jumat sore, Kamis malam tiba-tiba orang tua saya telepon, papa saya telepon. Papa saya cuma ngomong, Didik, saya dengar kamu besok mau pelayanan ya. Saya cuma ngomong, iya Pak. Papa tahu dari mana? Saya nggak ngomong ke papa, saya cuma ngomong ke mama. Karena saya nggak mau, karena memang hubungan saya sama papa saya memang ya karena dari kecil dikerasin terus, ya saya pun agak jauh saudara. Tapi di situ papa saya, iya saya dengar dari mama kamu. Dan disitulah papa saya akhirnya ngomong, Dik, papa minta maaf ya. Kalau selama ini papa keras terhadap kamu. Saudara, disitulah pertama kali saya dengar permintaan maaf dari papa saya. Di situ saya nggak tahan, saya nangis. Pertama kali, dan disitulah saya lihat ternyata apa yang saya doakan Tuhan kasih, saudara.
Apa yang saya mau, papa saya bertobat, berubah. Ternyata H-1 saya pelayanan pertama kali, disitulah papa saya bertobat. Dia berubah. Dia jadi seorang bapak yang baik, yang selalu support saya. Yang tadinya enggak, saudara. Marah terus apa. Dan disitulah, saudara, saya perhatikan, wow. Tapi saya jujur waktu itu saya juga belum terlalu nangkep bahwa ini rencana Tuhan. Cuma disitulah saya mulai jalankan pelayanan itu. Mulai saya ikutin pelayanan. Dan ternyata di situ pelayanan itu banyak gini, saudara. Kalau saya perhatikan, banyak orang berpikir kalau orang melayani. Contoh anak-anak yang mau melayani musik. Mereka daftar dulu, audisi musik. Akhirnya dibina dulu, baru akhirnya melayani. Nah, banyak berpikir kalau sudah melayani, masuk dalam pelayanan, langsung di mimbar, wah akhirnya melayani. Padahal saudara perlu tahu, kalau buat saya, waktu kita mulai melayani, disitulah baru awal. Kalau istilah saya, welcome to the jungle. Karena disitulah proses akad baru dimulai. Proses dari Tuhan, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui ya teman-teman kita, dimulai di situ, diuji di situ. Saya ngalami, saudara. Ya, waktu itu ya puji Tuhan, papa saya sudah banyak berubah, malah menjadi teman saya, menjadi supporter saya. Jadi waktu pertama melayani, saya ketemu orang-orang senior, pemusik senior, dan waktu itu jujur saya tuh rasa, aduh, saya ini anak baru. Gak pernah diajak diskusi, saudara. Ada lagu baru, gak diajak diskusi. Sama pemain bass, pemain pianonya, sama pemain drumnya. Diskusi sendiri mereka. Saya sebagai filler, keyboard kedua, dia tinggalkan. Dan itu berlangsung selama sebulan, saudara. Dan jujur waktu itu, saya cuma curhat ke papa. Pak, kenapa ya pelayanan kok seperti ini? Saya gak dianggap. Kok mereka kayak mau lecek, nggak nganggep saya. Cuma papa saya cuma pesan satu, kamu tetap kamu jangan mundur. Kamu tetap lakukan pelayanan kamu. Nggak usah takut. Nah di situ, saudara, papa saya cuma ngasih satu ayat. Dia cuma ngomong gini, buka Yohanes 15 ayat 16. Di situ ternyata di Yohanes 15 ayat 16 itu di sini katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi di sini papa cuma ngomong, bukan kamu yang pilih pelayanan, tapi Tuhan yang pilih kamu. Kenapa kamu harus takut, harus minder, harus apa? Enggak, jalan terus. Disitulah saya belajar taat. Iya ya. Saya ada di sini karena saya dipilih Tuhan. Bukan saya yang mau, tapi Tuhan melalui caranya, melalui rencananya, Dia pilih saya. Dari situlah saya belajar taat. Saya belajar taat. Saya ditempatkan dimanapun juga saya taat. Saya dapat proses seperti apapun juga saya taat. Saya nggak dianggap sama senior-senior saya tetap taat. Saya ngalami, saudara. Dan proses bukan itu aja, saudara. Kadang juga waktu saya mulai dipercaya lebih lagi, tiba-tiba saya memainkan chord yang mungkin saat itu ya gereja ini mungkin masih, ya karena zaman itu era-era tahun 90-an, mungkin chord-chord itu baru chord-chord yang natural, semua C, F, G, C minor, D minor, E minor. Nggak ada namanya chord C mayor 7, E minor 7 yang seperti itu. Dan waktu itu saya mulai pakai itu, oleh pemimpin saya ditegur, nggak boleh pakai chord itu. Nggak boleh, jangan pakai chord itu nggak bagus, gini-gini. Dan apa yang saya lakukan? Saya berontak, enggak, saudara. Saya taat. Meskipun ya mungkin saya sebagai anak muda pengen, tapi ya saya cuma belajar. Saya ingat kata-kata papa saya, ayo,
Ingat, Tuhan yang memilih saya, bukan saya yang memilih tuh. Saya yang pengen pelayanan, enggak, Tuhan yang pilih saya untuk pelayanan. Jadi prinsipnya taat aja, ikutin. Dan saya percaya, Tuhan pun yang memilih pemimpin buat saya. Saya cuma taat. Saya berapa kali saya salah, saya ditegur pemimpin. Saya cuma prinsipnya taat. Ya saya salah, saya minta maaf. Tanpa beralasan apapun, itu yang saya lakukan. Jadi itu pertama sudah, kalau kita mau rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita, yang pertama taat. Ternyata proses gak sampai di situ aja saudara, kalau saudara lihat di dalam pelayanan. Yang kedua, yang kita perlukan juga itu setia. Dan ini salah satu yang papa saya juga pesan ke saya, pelayanan harus setia. Kita buka, kita buka dalam Lukas 16 ayat 10. Di sini dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang kedua itu setia, saudara. Papa saya waktu itu selalu ingatkan saya, ayo, kamu jangan lihat tempat. Kalau kamu tempatin dimanapun juga, jalanin. Seperti kamu dipercaya sesuatu yang besar. Jadi semangatnya, spiritnya harus sama. Jangan sampai istilah kita taruh tempat yang kecil, langsung gak semangat, malas-malasan, enggak. Saya dari dulu saya dipesan dari papa saya dan itu sebagai pegangan buat saya. Dimanapun juga saya ditempatkan, saya harus semangat. Bahkan saya pernah pelayanan persekutuan cuma 3 orang, saudara. Tapi saya tetap punya semangat yang sama. Bahkan saya dulu kalau boleh cerita, saya pernah diajak oleh almarhum Pak David untuk pelayanan di satu tempat. Itu kalau nggak salah pembuka awal mula GBI Cimahi. Dulu ada persekutuan di rumah-rumah, kebetulan waktu itu di rumah almarhum Pak Bambang ya. Pak Bambang, yang saya kenal Pak Bambang. Nah waktu itu Pak David cuma ngajak saya, ayo di pelayanan ke Cimahi, depan rumah sakit Cibabat. Saya waktu itu kan ya naik motor dan saya lihat, terus tiba-tiba saya tanya, ini sebelah mana gitu. Saya telepon ke rumahnya, ini sebelah mana? Iya Pak, Bapak parkir motornya di luar ya, di pinggir Cibabat, rumah sakit Cibabat. Gini, loh kenapa Pak? Soalnya ternyata motor pun gak bisa masuk, saudara. Jadi waktu itu pun Pak David pun bawa mobil ya harus parkir di depan. Dan lumayan jauh kita jalan ke dalamnya, lorongnya. Saya diajak ke pelayanan ke tempat itu. Dan ternyata di situ ya ada keyboard, tapi ditaruh di tikar. Jadi waktu itu pun saya pelayanan dengan model kayak dalang gitu, kalau saudara tahu dalang. Jadi ngampar di bawah. Tapi saya menikmati pelayanan. Saya pun tetap semangat karena buat saya tempat, ukuran besar atau kecil bukan masalah. Yang penting satu, saya melayani Tuhan. Fokus saya melayani Tuhan, bukan orang-orang itu. Dan kebetulan saya punya pemimpin yang memang seperti itu juga, almarhum Pak David. Jadi saya belajar setia, dipercaya dimanapun juga saya setia. Terus bagaimana sih untuk kita supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita? Yang ketiga, kita harus persisten, saudara. Kalau saudara tahu persisten, apa sih itu persisten? Kalau saya buka ya dalam KBBI, persisten itu artinya gigih, kukuh, bersinambung, dan terus-menerus. Jadi lebih dari konsisten. Jadi konsisten itu kan ya kita stabil, tapi ini lebih dari konsisten. Jadi ini ada gigihnya. Jadi dalam keadaan apapun kita harus gigih. Mungkin ada tekanan, ada apa, kita harus gigih. Kita harus tetap pegang. Mungkin kita dapat proses yang rasanya aduh Tuhan gak kuat, tapi kita harus persisten itu. Ya kalau saya boleh cerita dalam pelayanan ini banyak sekali saudara proses yang Tuhan izinkan terhadap saya. Ya mungkin kalau boleh saya cerita, mungkin
Pernah satu waktu, ya saya pelayanan di satu ibadah yang cukup besar. Waktu itu di Siliwangi Indoor Tennis Court, SITC, di Jalan Manado itu. Nah itu waktu itu kebaktian tahun 97, kira-kira waktu itu jemaat sekitar ada 2.000-an orang. Dan waktu itu salah seorang pembicara datang dari Jakarta dan mau menyanyikan sebuah lagu baru. Dan pemusiknya nggak tahu apa-apa. Saya sebagai pemain piano, saya akan nyanyikan sebuah lagu. Pembicara ini katakan seperti itu, tapi saya belum ngomong ke pemusik. Saya baru ciptakan 3 hari yang lalu. Tapi saya yakin pemusik pasti bisa. Saudara, waktu di situ saya langsung gentar hati saya. Aduh Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita udah dinyanyikan lagu itu. Mungkin kalau saudara tahu lagu Terima Kasih Tuhan, seperti itu saudara. Untuk kasih setiamu. Mungkin untuk sekarang gampang. Zaman itu lagu baru, belum ada albumnya, baru 3 hari. Dan akhirnya ya sudah saya jalankan, saya iringi. Ternyata berantakan saudara, chordnya kemana-mana. Akhirnya di stop kebaktian itu, saat itu juga di stop. Dan saya waktu itu pun saat itu juga langsung seorang WL yang mendampingi pembicara ini pun langsung disuruh untuk ngajarin saya gitu. Akhirnya udah WL ini ngajarin saya. Jadi ibadah itu berhenti sekitar 5 menit saudara waktu itu. Cuma untuk pemusiknya ngajarin saudara. Saudara kebayang waktu itu umur saya 25 tahun. Saya mungkin saat itu masih masih ada istilahnya punya pride, punya anak muda lah yang lagi cari jodoh, ceritanya lagi cari kecengan seperti itu. Rasanya di situ malu sekali saudara. Saya rasanya dipermalukan. Secara manusia, Tuhan ini gereja kok kayak gini. Kok sukanya mempermalukan di depan umum. Kalau mau marahin saya, ayo silakan. Tapi jangan di depan orang dong, mau pukul saya silakan. Jangan di depan orang, ini malu. Ya ada istilah ya, kadang jatuh gak sakit. Tapi malunya luar biasa. Itu yang terjadi saudara. Saya mungkin malunya luar biasa. Dan waktu itu begitu selesai kebaktian, saya gak berani pulang langsung. Malu. Kalau saya masih banyak jemaat, jadi saya pura-pura sibuk aja di mimbar saudara. Pura-pura bersihin keyboard, gulung kabel, cabut susten. Pokoknya hari itu sepertinya aktif di bantu perlengkapan. Tapi begitu udah sepi baru saya turun, pulang. Di jalan saya nangis, Tuhan kenapa seperti ini. Dan waktu itu gereja di kita belum yang terbesar. Masih ada gereja Kemah Daud, masih ada gereja Kristen, GKPB, terus ya masih ada gereja-gereja yang lebih besar. Dan saat itu saya berpikir, kok gereja ini gini banget ya. Saya jujur secara manusia saya kecewa sekali saudara. Tapi disitulah proses Tuhan. Saya nggak tahu waktu itu, saya nggak tahu itu proses Tuhan. Dan akhirnya saya tidur, terus tiba-tiba bangun tiba-tiba Tuhan cuma ngomong, kenapa kamu marah? Kamu itu siapa? Waktu saya tanya, iya ya. Saya ini bodoh. Waktu masuk gereja ini saya bodoh saudara. Saya nggak bisa main keyboard juga pas-pasan. Kenapa saya harus marah gitu? Kecuali saya dulu orang pinter yang sudah mahir masuk gereja ini. Tapi saya ini orang bodoh yang nggak bisa apa-apa. Saya pinternya karena jam terbang yang ada di gereja ini. Kenapa saya harus marah? Dari situlah saya minta, Tuhan bener, saya sombong sekali kalau kayak gitu. Saya langsung malamnya ketemu hamba Tuhan ini lagi dan saya pun minta maaf. Pak, saya minta maaf. Oke. Gitu. Tapi dari sinilah saya lepaskan. Dan puji Tuhan, saya lakukan itu saudara. Saya dapat di Amsal 21 ayat 2. Di sini katakan apa? Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Banyak orang yang mungkin seperti saya saat itu merasa benar, saya nggak salah. Kalau mau mempersalahkan bisa saudara. Loh kan mau nyanyi lagu baru tapi kenapa nggak ngomong saya? Kasih tahu dulu dong sebelumnya. Pembelaan. Secara manusia saya nggak salah. Tapi ingat di bawahnya dikatakan apa? Tetapi Tuhanlah yang menguji hati.
Puji Tuhan saat itu saya nggak berontak. Saya langsung minta maaf. Saya tahu saya salah, saya sombong. Setelah saya dapat ayat ini, wah, untung. Dan terbukti saudara saat itu bulan Juli 97, tiba-tiba bulan Oktober tahun itu juga, tiba-tiba almarhum Pak David telepon saya, Dik, yuk pelayanan ke Surabaya. Naik apa Om? Saya pikir naik bis, naik kereta, enggak, naik pesawat sama Om. Kaget saya, karena itu pertama pelayanan saya. Naik pesawat saudara, ke Surabaya. Terus di pesawat saya tanya Om David, Om David khotbah di mana? Bukan saya yang khotbah, loh kaget saya. Ternyata Om sama kamu ngiringi hamba Tuhan yang negur saya itu. Dan jujur, kaget saya. Disitulah saya baru tahu. Ternyata Tuhan yang uji saya. Kadang proses datang kepada kita, ingat, di balik semuanya itu ada Tuhan yang lagi uji hati kita. Saya kebayang kalau bulan Juli tahun 97 itu, saya tiba-tiba marah dan saya keluar. Padahal Tuhan udah siapin sesuatu yang lebih besar. Ya udah hilang. Tapi karena waktu itu saya lulus, ternyata rencana Tuhan jalan. Rencana Tuhan yang sudah rencanakan jalan semuanya. Di situ saya, wah, Tuhan bersyukur saya. Untung. Ayo saudara, mungkin saat ini saudara dapat proses yang mungkin gak enak secara manusia. Tapi ingat, di balik itu semuanya ada Tuhan. Tuhan lagi siapin sesuatu yang besar. Kalau untuk sekarang ini saya bersyukur bahwa saya tetap ada di wadah ini. Karena tahu Tuhan punya rencana besar buat saya. Saudara lihat bahwa saya punya rencana pengen jadi insinyur. Ternyata rencana saya lain dengan rencana Tuhan. Ternyata Tuhan bawa saya untuk saya boleh melayani di bidang musik. Padahal saya gak suka musik. Dan kalau saya boleh simpulkan, rencana Tuhan itu akan terjadi kalau apa? Kalau kita ada ketaatan. Yang kedua, ada kesetiaan. Yang ketiga, ada persistensi. Ada kegigihan. Gimana kita bisa persistensi? Kita buka Kolose 3 ayat 23 sebagai ayat terakhir. Nah, Kolose 3 ayat 23 di sini katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudara, kalau saudara mau persisten, saudara lihat di belakang semuanya ini, bahwa saudara lakukan pelayanan saudara. Mungkin saat ini saudara sebagai lakukan segala sesuatu lah, mungkin bukan dalam pelayanan aja, dalam kehidupan saudara, lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saya pun belajar, waktu saya ditempatkan dimanapun juga, saya cuma berpikir, saya lakukan ini untuk Tuhan. Bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk menyenangkan pemimpin, enggak. Mungkin pemimpin senang, tapi buat saya yang utama Tuhan senang. Itu. Dan saya yakin kalau saudara lakukan ini, ketaatan, kesetiaan, dan persisten atau kegigihan ini, saya yakin rencana Tuhan akan jalan dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Bahkan Tuhan akan kasih bonusnya saudara. Seperti yang saya alami. Waktu saya punya keinginan, Tuhan, saya mau melayani karena saya pengen papa saya bertobat. Papa saya berubah jadi papa yang baik. Papa yang... Ternyata waktu saya melayani, Tuhan langsung jawab. Papa saya langsung minta maaf. Dan ternyata bukan cuma itu. Tuhan kasih bonusnya banyak sama saya saudara. Tuhan angkat saya dalam pelayanan, Tuhan pakai saya di mana-mana. Itu bonusnya. Kalau boleh saya simpulkan, bonusnya yaitu di 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini bonusnya. Kalau kita lakukan ketaatan, kesetiaan, persisten, bukan cuma Tuhan jawab doa kita,
jawab keinginan kita, tapi kasih bonusnya yang nggak pernah kita pikirkan. Saya ngalami semuanya, saudara. Saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan orang kenal saya, bahwa saya bisa merasakan pelayanan ke luar negeri, kemanapun juga. Saya nggak pernah kepikir, karena dulunya saya ini adalah seorang yang minder, seorang yang pemalu, seorang yang nggak punya percaya diri. Tapi ternyata melalui rencana Tuhan, Tuhan bisa rubah. Mungkin saat ini saudara banyak yang saat ini mengalami hal yang seperti saya, kayak nggak punya percaya diri. Ingat, ayo saudara, ikut rencana Tuhan. Memang kalau rencana Tuhan tuh nggak semulus jalan tol. Tapi ingat, di baliknya itu ada berkat yang luar biasa. Di baliknya itu ada bonus yang Tuhan sediakan. Yang gak pernah kita lihat, yang gak pernah kita dengar, gak pernah kita pikirkan. Tuhan yang sediakan semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh berakar Tuhan di semua orang yang mendengarkan Tuhan. Tuhan, kiranya hamba berdoa juga Tuhan, untuk mungkin saat ini ada orang-orang Tuhan yang merasakan Tuhan kurang percaya diri Tuhan, mungkin lagi dalam kelemahan Tuhan, mungkin saat ini lagi dalam pergumulan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mereka tetap setia dalam rencana-Mu Tuhan. Memang rencana-Mu itu ada gak seperti tol Tuhan, gak semulus jalan tol Tuhan, tapi kami yakin di balik semuanya itu ada sesuatu yang besar telah Kau siapkan buat anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jadikan anak-anak-Mu itu Tuhan tetap sebagai hamba yang taat, setia dan persisten Tuhan untuk rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.